Nenek moyang kita yang hidup di masa prasejarah, masa megalit, ini sudah mengenal ilmu air. Ya bagaimana? Yang pertama, bagaimana mereka harus hidup yang tidak jauh dari air. Nah yang kedua, mereka juga mempertahankan bahwa tempat kehidupannya itu tetap ada air, tetapi ya air itu tidak mengganggu mereka. Nah jadi ini filosofinya bagus sekali dan harus kita terapkan ya. Kita tetap membutuhkan air, tapi sumber air dan air tersebut tidak mereka ganggu. Suku Besemah merupakan salah satu suku tua di Sumatera Selatan. Selama ratusan tahun, mereka hidup harmonis dengan alam, yang melahirkan sejumlah pengetahuan. Salah satunya tata kelola air. Tata kelola air dimulai dari menjaga mata air dan sungai di hutan larangan, membuat tebat atau danau, siring atau saluran air, dan pauk atau kolam. Fungsi tebat dan pauk, yakni menjaga keberadaan air, sementara siring sebagai penyalur air. Ada aturan hukum adat larangan terkait tata kelola air. Pertama, dilarang merusak atau mengakses hutan larangan. Kedua, dilarang membuang kotoran ke sungai, tebat dan siring. Ketiga, dilarang menangkap ikan di sungai, siring, tebat dan pauk menggunakan racun. Di Desa Tanjung Kurung Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, masih ditemukan pengetahuan suku Besemah tentang tata kelola air. Desa kami tidak mempunyai mata air dan kami memanfaatkan sumber mata air dari Bukit Rancing di wilayah lain dan di sini, dan leluhur kami untuk memanfaatkan sumber daya air tadi membangun 8 siring dan ada 11 tebat. Dan di sini juga ada hutan adat yang kurang lebih luasannya sekitar 22 hektar. Alhamdulillah para leluhur kami tersebut dalam memanfaatkan tata kelola air di sini dapat mengairi kurang lebih 150 hektar ataran sawah yang ada di desa kami. Dan hutan larangan ini dikuatkan dengan peraturan Perdes, peraturan desa pada tahun 2017. Tangarang ngaye, pantang ngaye nih, nah ini aye kita nih itu aye ampuh, aye lembah, aye salah ini agak terbesar. Jadi ketiga matangari ini karena itu kali kaki. Asing noble, asing metro, asing pos nak ini. Bekdoi. Ini Bekdoi ini luas ini ada 22 hektar.
Jadi ini sumber air sebenarnya. Kalau hutan ini ditebak, gundulkan, nah kita ini nak bukti. Mana hutan kalau gundul, mana itu terjadi banjir. Jadi kalau kerana dimanfaatkan ribu ini dengan sendirinya, air ini akan terjaga di daerah Kedoyan ini. Hutan lindung ini harus kita lindungin. Inilah sumber air kita. Jagalah sumber air kita ini di desa ke desa. Rimba Kedoy yang berada di Desa Tanjung Kurungu ini, di sini salah satu hutan penyangga air yang nantinya akan dimanfaatkan oleh desa tetangga, dan harapan kami seterusnya untuk dapat melestarikan lebih giat lagi untuk masyarakat, untuk kebutuhan yang lebih baik lagi di dalam pengembangan ataupun pelestarian Kedoy ini. Di desa kami Tanjung Kurungu ini banyak terdapat siring dan tebat, tapi di antara kebanyakan tempat itu ada yang tidak bisa dimanfaatkan, ini ada kekurangan airnya. Di sini kami mengharapkan dan mengajak pemerintah desa setempat untuk bisa mengairi tempat-tempat yang tidak terairi tersebut, dan sini kami mengharapkan atau mengajak masyarakat desa Tanjung Kurungu untuk selalu tetap melestarikan peninggalan nenek moyang kita, Kedoy ini, rimba Kedoy ini. Bahwa nenek moyang kita yang hidup di masa prasejarah, masa megalit, ini sudah mengenal ilmu air. Ya, bagaimana? Yang pertama, bagaimana mereka harus hidup yang tidak jauh dari air. Nah, yang kedua, mereka juga mempertahankan bahwa tempat kehidupannya itu tetap ada air, tetapi ya air itu tidak mengganggu mereka. Nah, jadi ini filosofinya bagus sekali dan harus kita terapkan ya. Kita tetap membutuhkan air, tapi sumber air dan air tersebut tidak mereka ganggu. Kalau kita kaitkan dengan kejadian beberapa waktu terakhir ini, yaitu di awal tahun 2020 dan tahun 2023, di mana daerah kita Kabupaten Lahat tertimpa bencana musibah banjir bandang. Nah, kalau kita ketahui bersama bahwa banjir bandang terjadi karena apa? Nah, salah satunya adalah kita sebagai manusia yang sudah tidak ramah lagi dengan lingkungan. Kita tidak bisa mempertahankan lingkungan kita, khususnya daerah-daerah yang seharusnya tidak boleh dibuka menjadi perkebunan, ladang dan sebagainya, yang harus tetap dilestarikan dengan pohon-pohon yang besar, tidak boleh ditebang, tidak boleh diapa-apakan. Dan kalau memang itu harus menjadi hutan larangan, ya tetap harus dipertahankan hutan larangannya. Kalau tidak, ya ini akan terjadi lagi, mungkin bukan siklus 5 tahun, mungkin bisa akan terjadi setiap tahun. Dan yang akan menderita adalah kita. Ya, terutama daerah-daerah yang sudah terdampak dan mungkin akan lebih luas lagi.
Nah, ini harus menjadi pemikiran kita bersama. Bagaimana hutan kita tetap terjaga.